Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang haus akan cahaya. Pernahkah kalian merasa ada ruang dalam hati yang tak bisa diisi oleh dunia, seakan-akan ada panggilan halus dari alam yang lebih tinggi? Hari ini kita akan menyingkap sebuah rahasia mistis yang tersembunyi di balik dua lafaz agung. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kalian sejenak berhenti, tarik napas dalam, dan rasakan keheningan di dalam diri. Rasakan denyut hidup yang ada sekarang. Ya, itu kehidupan yang diberikan langsung olehnya. Dan pertanyaannya sahabat, apakah selama ini kita benar-benar menyadari dari mana kehidupan itu datang? Di video ini, saya ingin kalian ikut merasakan, ikut merenung, bahkan ikut mengulang bersama. Setiap kata yang akan kita ucapkan bukan sekadar bunyi, tapi panggilan bagi hati yang ingin hidup dalam cahaya abadi. Jadi siapkah kalian membuka diri untuk pengalaman yang berbeda dari zikir ini? Ketik siap di kolom komentar jika kalian ingin ikut menyelami rahasia ini bersama saya. Bab 1. Panggilan tersembunyi dari dua nama agung. Ada sebuah rahasia yang jarang diketahui, bahkan oleh mereka yang rajin berzikir sepanjang malam. Dua lafaz yang sederhana, namun menyimpan kedalaman yang mampu membelah lapisan kesadaran manusia, bahkan bisa menyingkapkan rahasia di balik tabir kehidupan. Lafaz itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Di bibir manusia ia terdengar ringan, namun di telinga alam ruh ia mengguncang dimensi gaib, seolah menjadi panggilan balik menuju asal mula kehidupan yang tak pernah padam. Siapapun yang menyelaminya dengan sepenuh jiwa akan merasakan bahwa setiap ucapannya bukan hanya doa, melainkan isyarat dari Allah sendiri yang sedang mengetuk pintu hati terdalam. Bayangkan engkau duduk dalam keheningan, menutup mata, lalu mengulang lafaz itu perlahan, mengikuti irama napas. Pada detik pertama mungkin terasa biasa saja, sekadar kata-kata yang terucap. Namun semakin lama, seakan ada denyut yang menyelinap masuk ke dalam dada, mengisi kekosongan dan menghidupkan sesuatu yang selama ini tertidur di balik lapisan daging dan darahmu. Saat itu, engkau mulai sadar bahwa kehidupan yang engkau rasakan sehari-hari bukanlah kehidupan sejati. Ia hanyalah bayangan, sementara hidup yang sesungguhnya adalah Dia yang bernama Al-Hayyu, sang kehidupan yang tak pernah mengenal mati. Lafaz ini tidak berhenti di situ. Ketika engkau menyebut Ya Qayyum, tiba-tiba muncul kesadaran lain, bahwa segala sesuatu yang berdiri di dunia ini, gunung, langit, bahkan dirimu sendiri, tidak pernah berdiri karena dirinya. Semua berdiri karena Dia menopangnya. Tanpa Dia, seluruh jagat akan runtuh, seluruh eksistensi akan larut dalam ketiadaan. Kesadaran itu datang bukan lewat logika, melainkan lewat getaran yang langsung menusuk hati. Dan itulah yang membuat lafaz ini berbeda. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah pengalaman. Para sufi berkata, barang siapa mengulang lafaz ini dengan sepenuh hati, maka ia sedang menyalakan pelita di dalam jiwanya. Pelita itu perlahan membakar kabut yang menutupi pandangan batin. Lalu sedikit demi sedikit, engkau akan merasakan keheningan yang tidak pernah kau kenal sebelumnya. Sebuah keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh dengan kehadiran. Seakan seluruh alam semesta berhenti, dan hanya tersisa satu suara. Akulah yang hidup, akulah yang menopang. Disinilah letak misterinya. Ya Hayyu Ya Qayyum adalah panggilan sekaligus jawaban. Ia seperti pintu yang menunggu untuk engkau buka, tetapi hanya dengan kunci yang terbuat dari ketulusan dan kerendahan hati. Jika engkau masuk, engkau tidak lagi sekadar menyebut nama Allah, melainkan engkau akan merasakan bahwa dirimulah yang sedang dipanggil olehnya. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak lagi bisa menutup mata dari kenyataan bahwa kehidupanmu sepenuhnya hanyalah cerminan dari kehidupannya yang abadi. Bab 2. Nafas yang dibalut kehidupan abadi. Pernahkah engkau menyadari bahwa setiap helaan napasmu bukan sepenuhnya milikmu? Bahwa udara yang masuk ke dalam paru-parumu hanyalah titipan yang setiap saat bisa dicabut kembali oleh sang pemilik kehidupan? Ketika seorang salik menyebut lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum, sesungguhnya ia sedang mengembalikan napasnya kepada sumber asalnya. Ya Hayyu bukan hanya seruan,
melainkan pengakuan bahwa setiap detak jantungmu, setiap tarikan napasmu adalah aliran energi dari Allah yang tidak pernah berhenti. Sedangkan Ya Qayyum mengingatkan bahwa semua yang ada pada dirimu, tulang, daging, bahkan kesadaranmu, hanya berdiri tegak karena Allah yang menegakkannya. Para sufi sering mengajarkan zikir ini sambil menyelaraskan dengan napas. Ketika menarik napas, hati menyebut Ya Hayyu. Lalu saat menghembuskannya, ia mengucap Ya Qayyum. Perlahan, zikir ini berubah menjadi denyut hidup, mengikat ruh pada kesadaran bahwa manusia tidak pernah bernapas sendiri. Napas hanyalah cermin yang memantulkan kehidupan sejati. Dan semakin lama engkau melakukannya, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang hidup di balik kehidupanmu. Sebuah cahaya yang selama ini tersembunyi, menunggu engkau untuk menyadarinya. Jika engkau menekuni zikir ini, engkau akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Pada awalnya hanya sekadar tenang, namun kemudian ada getaran yang lebih dalam, seakan-akan tubuhmu mulai diterangi dari dalam. Kesedihan yang biasanya membebani terasa larut, dan kekhawatiran yang mengikat perlahan terlepas. Karena di setiap tarikan napas, engkau sedang minum dari sumber kehidupan abadi. Dan di setiap hembusan, engkau sedang menyerahkan seluruh beban kepada Dia yang menopang segala sesuatu. Salah seorang sufi tua pernah berkata kepada muridnya, "Jika engkau ingin merasakan bagaimana rasanya hidup dengan kehidupan yang tidak pernah mati, maka ulanglah Ya Hayyu Ya Qayyum dengan napasmu, hingga engkau tak lagi merasa bernapas dengan dirimu sendiri." Murid itu menuruti, dan setelah bertahun-tahun, ia menangis dalam zikirnya. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab, "Aku akhirnya tahu bahwa selama ini aku tidak pernah bernapas. Aku hanyalah dipinjamkan olehnya." Maka Ya Hayyu Ya Qayyum bukanlah lafaz biasa. Ia adalah kesadaran bahwa manusia hanyalah penumpang dalam arus kehidupan yang tak pernah berhenti. Dan siapa yang benar-benar mengulanginya dengan penuh kesungguhan akan merasakan bahwa setiap detik hidupnya adalah undangan untuk kembali kepada sang kehidupan sejati. Bab 3. Kekuatan mistis di balik nama. Nama bukan sekadar bunyi. Setiap lafaz asma Allah memiliki getaran yang tak bisa dijelaskan dengan akal semata. Dan di antara nama-namanya, Ya Hayyu Ya Qayyum adalah getaran yang mampu menembus lapisan ruhani paling dalam. Para sufi percaya, dua nama ini bagaikan matahari yang menyinari kegelapan batin, mampu menghidupkan hati yang mati, dan menegakkan jiwa yang rapuh. Lafaz ini bukan hanya doa, ia adalah semacam senjata gaib yang menyingkirkan kabut kelalaian dan mengguncang dinding tipis yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Hayyu adalah aliran kehidupan yang tidak pernah padam. Saat nama ini diucapkan, ada sesuatu yang berdenyut di balik dada, seakan-akan jantungmu mulai berdetak bukan dengan darah, melainkan dengan cahaya. Sementara Qayyum adalah tiang yang menopang. Ia menegakkan ruh agar tidak lagi terombang-ambing dalam pusaran dunia. Jika dua lafaz ini digabung, ia menjadi semacam getaran kosmik, sebuah resonansi ilahi yang menghubungkan manusia dengan sumber kekuatan yang tak pernah habis. Tidak mengherankan, ada riwayat yang menyebut bahwa doa-doa agung Rasulullah selalu mengandung lafaz ini. Itu menandakan bahwa di baliknya tersimpan rahasia yang tidak pernah ditawarkan kepada sembarang orang. Hanya jiwa yang siap, hati yang ikhlas, dan pikiran yang jernih dapat benar-benar merasakan kedahsyatannya. Seorang salik yang baru memasuki dunia tasawuf mungkin hanya mendengar bunyi kata. Namun seorang yang hatinya dibersihkan akan merasakan arus energi yang menyalakan api di dalam jiwanya. Beberapa sufi menceritakan pengalaman mistis mereka ketika mengulang zikir ini. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab, ada yang merasakan tubuhnya ringan, seolah melayang, dan ada pula yang seakan mendengar bisikan halus dari kedalaman dirinya. Semua itu bukan halusinasi, melainkan jawaban dari namanya yang agung. Karena ketika engkau menyerunya dengan sungguh-sungguh, Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menjawab dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hatimu. Inilah misteri Ya Hayyu Ya Qayyum. Lafaz ini bukan sekadar panggilan, melainkan sebuah pintu. Dan siapa yang berani mengetuknya akan menemukan bahwa di balik pintu itu ada samudra tanpa tepi, samudra yang terbuat dari cahaya, dari kehidupan, dan dari kekokohan.
Samudra yang akan menelan egomu, lalu mengembalikanmu dalam keadaan baru, dengan hati yang hidup dan jiwa yang kokoh berdiri hanya karena Allah. Bab 4. Rahasia tersembunyi di balik hening. Setiap lafaz zikir memiliki cara tersendiri untuk memasuki hati manusia. Ada zikir yang menenangkan, ada yang menyalakan semangat, ada pula yang membuka pintu kesadaran. Namun Ya Hayyu Ya Qayyum berbeda, karena ia bekerja dalam hening yang mendalam. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang syarat dengan kehadiran. Ketika seorang sufi duduk bersila, menutup mata, lalu membiarkan nama ini bergema dalam dadanya, ia merasakan bahwa suara itu bukan lagi berasal dari bibirnya. Lafaz itu berubah menjadi denyut batin, seakan-akan jiwanya sendiri yang sedang berbicara langsung dengan Sang Maha Hidup. Dalam hening itu, Ya Hayyu terdengar seperti panggilan untuk membangunkan jiwa yang tidur. Ia mengetuk pintu hati yang selama ini terkunci oleh ambisi dunia. Sementara Ya Qayyum muncul sebagai jawaban, menegakkan kembali ruh yang rapuh, menopang kesadaran agar tidak lagi terjatuh dalam kerapuhan fana. Maka dalam diam yang dalam, manusia menyaksikan bagaimana dua nama ini saling melengkapi. Satu membangunkan, satu menegakkan. Dan ketika keduanya menyatu, engkau akan merasakan bahwa dirimu mulai hidup dengan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Mengapa aku harus mengulang dua nama ini dalam kesunyian, padahal aku bisa berdoa dengan kata-kata yang panjang?" Sang guru menjawab dengan lembut, "Karena doa panjang masih bisa lahir dari egomu, tetapi Ya Hayyu Ya Qayyum hanya bisa lahir dari hatimu yang paling dalam. Jika engkau sungguh-sungguh mengulangnya, maka ia akan membungkam egomu, hingga yang tersisa hanya suara jiwa yang berbicara dengan Tuhannya." Jawaban itu membuat sang murid menangis, sebab ia mulai menyadari bahwa zikir ini bukan sekadar ucapan, tetapi penyaksian. Disinilah letak kekuatan mistisnya. Ia tidak mengajakmu berteriak, tetapi menuntunmu masuk ke dalam kedalaman diri. Dan semakin engkau menyelam, semakin engkau menemukan bahwa dirimu bukanlah tubuh ini, bukan pula pikiran ini, melainkan sesuatu yang lebih dalam, yang selalu hidup karena disambungkan langsung dengan sumber kehidupan. Rahasia ini jarang sekali terbuka bagi manusia, kecuali bagi mereka yang sabar menekuni zikir ini dalam kesunyian panjang. Maka jangan pernah remehkan kesunyian, karena di dalamnya ada percakapan paling agung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan Ya Hayyu Ya Qayyum adalah bahasa gaib dari percakapan itu. Ia bukan sekadar suara, tetapi sebuah kunci yang membuka pintu rahasia hening, di mana kehidupan abadi menampakkan dirinya, dan kekokohan sejati memperlihatkan wajahnya. Bab 5. Cahaya yang menyusup ke dalam ruh. Ada saat tertentu ketika seorang salik yang tekun mengulang Ya Hayyu Ya Qayyum merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pada mulanya ia hanya duduk dalam kesunyian, membiarkan bibirnya bergetar pelan, namun tiba-tiba ada getaran yang menyelinap masuk ke dalam dirinya. Getaran itu bukan suara, bukan pula bayangan, melainkan cahaya halus yang seolah menetes ke dalam ruh. Cahaya ini bukan seperti cahaya matahari yang menyilaukan, melainkan cahaya lembut yang mampu menembus dinding hati, membakar kegelapan yang bersemayam di dalamnya. Ketika cahaya itu datang, dunia luar seakan kehilangan makna. Suara bising menghilang, kesibukan lenyap, dan yang tersisa hanyalah rasa damai yang dalam. Seorang sufi berkata, "Itulah saat ketika Allah menjawab panggilanmu. Karena sesungguhnya, setiap kali engkau menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, engkau sedang memanggilnya. Dan ketika cahaya itu turun, berarti dia telah berkenan menjawab panggilanmu dengan cara yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera." Banyak kisah dari para pencari jalan ruhani yang merasakan hal ini. Ada yang mendadak menangis deras tanpa sebab, ada yang tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya ringan, seakan melayang tanpa bobot. Ada pula yang merasakan dadanya terbuka, seakan ada sesuatu yang dibersihkan dari dalam. Semua itu bukan sekadar perasaan, melainkan bukti bahwa lafaz ini membawa daya ilahi yang sanggup mengguncang lapisan ruh. Itulah sebabnya zikir ini dianggap sebagai salah satu kunci makrifat, jalan untuk menyentuh kesadaran tertinggi yang jarang sekali terbuka bagi manusia biasa. Namun cahaya ini tidak selalu datang seketika. Kadang ia menunggu, kadang ia menguji,
Kadang ia menuntut kesabaran yang panjang. Karena Allah tidak pernah tergesa, Dia menurunkan cahayanya hanya kepada hati yang siap, hati yang bersih dari kesombongan dan penuh dengan keikhlasan. Maka zikir ini bukan sekadar soal berapa kali engkau mengulang, melainkan bagaimana engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepadanya. Tanpa itu, lafaz ini hanya akan menjadi gema kosong yang tidak mengubah apa-apa. Inilah rahasia mistis dari Ya Hayyu Ya Qayyum. Setiap kali engkau menyebutnya dengan penuh kesadaran, engkau sedang mengetuk pintu langit. Dan ketika pintu itu terbuka, yang turun bukan sekadar jawaban, melainkan cahaya kehidupan yang menyusup ke dalam ruhmu. Cahaya yang akan menyalakan api cinta, membakar kabut gelap, dan menegakkan jiwamu agar berdiri kokoh di hadapan Allah, Sang hidup yang tidak pernah mati, Sang penopang yang tidak pernah goyah. Bab 6. Ketika ego luruh dalam zikir. Ada satu hal yang sering menjadi penghalang dalam perjalanan ruhani. Ego. Ego adalah bisikan halus yang membuat manusia merasa hidup dengan kekuatannya sendiri, seakan-akan ia mampu berdiri tanpa penopang. Namun ketika lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum diulang dengan penuh kesungguhan, perlahan-lahan ego itu mulai retak. Karena Hayyu mengingatkan bahwa engkau tidak pernah hidup dengan daya hidupmu sendiri, dan Qayyum menegaskan bahwa engkau tidak pernah berdiri tanpa ditopang oleh Dia yang Maha Berdiri sendiri. Maka setiap kali lafaz ini bergema dalam dada, lapisan tipis kesombongan mulai hancur satu demi satu. Seorang murid sufi pernah bercerita bahwa ia merasa seakan tubuhnya melebur saat zikir ini menembus ke dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa sebagai dirinya yang biasa. Ia kehilangan rasa aku, dan yang tersisa hanyalah rasa hadir bersama Allah. Inilah yang dimaksud oleh para arif billah ketika berkata, siapa yang larut dalam Ya Hayyu Ya Qayyum, ia akan kehilangan dirinya, lalu menemukan Tuhannya. Sebuah pengalaman mistis yang tidak bisa dikejar dengan akal, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dibersihkan. Dalam kondisi itu, ego tidak lagi mampu berbicara. Keinginan duniawi, kesombongan, dan rasa memiliki yang berlebihan, semuanya runtuh seakan-akan tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Betapa indahnya momen ini, karena bagi seorang salik, saat ego luruh adalah saat ia benar-benar merasakan kebebasan sejati. Ia tidak lagi diperbudak oleh ambisi, tidak lagi terikat oleh rasa takut, karena ia tahu hidupnya berada di tangan Sang Hayyu, dan keberadaannya ditopang oleh Sang Qayyum. Namun meluruhkan ego bukan perkara mudah. Banyak yang mencoba, tetapi masih terjebak dalam rasa bangga terhadap zikirnya sendiri. Padahal rahasia ini tidak akan terbuka bila hati masih terikat pada rasa aku. Maka Ya Hayyu Ya Qayyum harus diulang dengan kerendahan hati sedalam mungkin. Seolah-olah engkau tidak sedang meminta sesuatu, melainkan sedang menyerahkan seluruh dirimu kepadanya. Disinilah kunci rahasia itu bekerja. Saat engkau tidak lagi memegang kendali, justru saat itulah Allah mengambil alih segalanya. Ketika ego akhirnya runtuh, engkau akan merasakan bahwa hidupmu menjadi lebih ringan. Beban yang dulu kau anggap milikmu ternyata tidak pernah benar-benar milikmu. Kekuatan yang dulu kau banggakan ternyata hanya pinjaman. Dan dirimu yang dulu kau jaga dengan penuh keangkuhan ternyata hanyalah bayangan. Saat itu, engkau benar-benar melihat kebenaran dari dua nama agung ini. Hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang menopang. Segalanya lenyap kecuali Dia. Bab 7. Pintu gaib kesadaran ma'rifat. Ketika seorang salik telah lama menekuni zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, ia akan menyadari bahwa lafaz ini bukan sekadar doa, melainkan sebuah pintu. Pintu itu tidak terbuka di dunia luar, tetapi di dalam dirinya sendiri. Ia seperti sebuah celah halus yang tersembunyi di balik lapisan hati, dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tekun dalam kesabaran. Begitu pintu itu terbuka, cahaya kesadaran makrifat mulai menyelinap masuk, membawa seseorang melihat realitas dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dunia seperti orang kebanyakan, melainkan melihat dunia sebagai cermin dari kehidupan abadi. Ya Hayyu membawanya menyadari bahwa hidupnya hanyalah percikan kecil dari samudera kehidupan Allah. Ia mulai merasakan bahwa setiap daun yang gugur, setiap tetes hujan, bahkan setiap desah angin
semuanya hidup dengan kehidupan yang sama, kehidupan yang berasal dari Sang Maha Hidup. Sedangkan Ya Qayyum membuatnya melihat bahwa segala sesuatu berdiri bukan dengan dirinya, tetapi karena ditopang oleh Allah. Gunung yang kokoh, bintang yang berputar, bahkan jiwanya sendiri, semuanya hanya tegak karena ada kekuatan gaib yang menopangnya setiap detik. Di momen inilah, seorang sufi merasakan apa yang disebut syuhud, penyaksian batin. Ia mulai menyaksikan kehadiran Allah di balik setiap ciptaan. Bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang dibersihkan oleh zikir. Ia melihat bahwa tidak ada satupun yang benar-benar hidup selain Allah, dan tidak ada satupun yang benar-benar berdiri selain Dia. Kesadaran ini membuat seluruh ilusi dunia runtuh, dan yang tersisa hanyalah kebenaran murni yang menenangkan jiwa. Namun perjalanan ini tidak mudah. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena terjebak dalam rasa kagum terhadap pengalaman spiritualnya sendiri. Mereka lupa bahwa pintu gaib ini bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan makrifat yang lebih dalam. Karena hakikat dari Ya Hayyu Ya Qayyum bukan sekadar untuk menyaksikan, tetapi untuk menyatu dalam kesadaran hingga tidak ada lagi jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya. Inilah rahasia besar yang membuat para sufi menjaga zikir ini dengan penuh kehati-hatian. Mereka tidak mengajarkannya kepada sembarang orang, karena di balik lafaz yang sederhana ini, tersembunyi pintu gaib yang bisa mengubah jalan hidup seseorang selamanya. Siapa yang mengetuk pintu itu dengan hati tulus akan menemukan jalan makrifat. Tetapi siapa yang masuk dengan hati penuh ambisi, bisa tersesat dalam bayangannya sendiri. Bab 8. Bisikan Ruh dalam Hening Malam. Di dalam kesunyian malam, ketika dunia terlelap dan suara manusia mereda, para sufi meyakini bahwa zikir Ya Hayyu Ya Qayyum memancarkan kekuatan paling dahsyat. Hening malam bukan sekadar waktu, melainkan ruang gaib tempat rahasia ilahi lebih mudah terungkap. Ketika lafaz ini dilantunkan dengan penuh kesadaran, ia seperti sebuah kunci yang membangunkan pintu ruhani. Pada saat itu seorang hamba bisa merasakan bisikan lembut yang bukan berasal dari pikirannya, melainkan dari kedalaman jiwanya. Bisikan itu tidak berbunyi dengan kata, melainkan hadir sebagai getaran yang mengisi hatinya dengan cahaya dan ketenangan. Ya Hayyu dalam malam yang sepi menghadirkan kesadaran bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah terhenti walau sekejap. Di tengah kegelapan, seorang sufi merasakan kehadiran Allah lebih nyata dibanding siang hari. Sementara Ya Qayyum menghadirkan rasa bahwa dirinya sedang ditopang oleh sesuatu yang lebih kuat dari gunung, lebih luas dari langit, dan lebih dalam dari lautan. Rasa itu menyalakan keyakinan yang mustahil bisa digoyahkan oleh logika semata. Di momen tertentu, para sufi menggambarkan pengalaman aneh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah mereka mendengar jawaban dari zikir mereka sendiri. Bukan suara dari luar, melainkan gema dari dalam, seperti jiwa mereka berbicara balik kepada mereka dengan bahasa rahasia. Inilah yang disebut sebagian ulama sebagai bisikan ruh, sebuah komunikasi halus yang lahir dari kedekatan antara hati manusia dengan sumber kehidupannya. Siapa yang merasakannya akan sulit kembali melihat zikir hanya sebagai bacaan biasa. Tetapi tidak semua yang mendengar bisikan itu mampu menafsirkan dengan benar. Ada yang terjebak mengira dirinya telah sampai pada derajat tertinggi, padahal baru permulaan. Ada pula yang takut lalu berhenti dan menutup pintu itu selamanya. Padahal para sufi sejati tahu bahwa bisikan ruh hanyalah tanda bahwa hati mulai terhubung dengan samudra kehidupan yang lebih luas. Jalan setelahnya masih panjang, penuh rahasia, dan membutuhkan keteguhan jiwa yang tidak mudah goyah. Maka siapa yang tekun menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum di tengah hening malam, ia sedang berjalan di lorong sunyi menuju rahasia besar. Lorong itu gelap bagi mata biasa, tetapi bercahaya bagi hati yang bersih. Dan ketika bisikan ruh itu semakin jelas, seorang salik akan memahami bahwa zikir ini bukan sekadar mengingat, tetapi sedang membiarkan dirinya diingat oleh Allah, hingga seluruh keberadaannya dipeluk oleh kehidupan dan ditopang oleh keberdirian yang abadi. Bab 9. Penyatuan diri dalam kehidupan abadi. Ada satu tahap dalam perjalanan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum
yang digambarkan para sufi sebagai sesuatu yang hampir tak mungkin dilukiskan dengan kata. Tahap ini disebut sebagai momen penyatuan kesadaran, ketika seorang hamba tidak lagi merasakan perbedaan antara dirinya dengan kehidupan yang menopangnya. Ia seakan larut dalam arus yang lebih besar, seperti tetes air yang kembali kepada lautan. Namun penting dipahami bahwa penyatuan ini bukanlah hilangnya eksistensi fisik, melainkan lenyapnya ego yang selalu menghalangi pandangan dari cahaya hakikat. Dalam lafaz Ya Hayyu, ia merasakan hidupnya seakan berdenyut bersama denyut kehidupan seluruh semesta. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena setiap helaan napasnya adalah napas yang sama dengan pohon, angin, dan bintang yang berputar di langit. Sedangkan Ya Qayyum membuatnya sadar bahwa ia tidak pernah berdiri sendiri. Ia tidak pernah benar-benar mampu berjalan, bernapas, atau bahkan berpikir, kecuali karena ada tangan gaib yang menopang dirinya setiap saat. Dari kesadaran inilah lahir perasaan fana. Perasaan bahwa dirinya bukan apa-apa di hadapan keberdirian Allah yang mutlak. Sufi-sufi agung sering menggambarkan keadaan ini dengan bahasa yang membingungkan bagi orang awam. Ada yang mengatakan bahwa saat itu, seorang hamba mendengar seluruh alam bertasbih tanpa suara. Ada pula yang menyebutnya sebagai rasa larut dalam cahaya, di mana semua batas antara aku dan engkau melebur menjadi satu kesadaran. Tetapi bagi yang benar-benar mengalaminya, mereka tahu bahwa ini bukanlah khayalan atau ilusi. Ia adalah kenyataan ruhani yang tak terbantahkan, meski sulit dijelaskan dengan logika dunia. Bahaya terbesar di tahap ini adalah kesalahpahaman. Banyak yang berhenti di momen fana, lalu merasa telah mencapai puncak spiritual. Padahal sufi sejati mengingatkan, setelah fana harus ada baka, kehidupan baru yang tetap berada di dunia, tetapi dengan kesadaran yang sepenuhnya ditopang Allah. Inilah rahasia yang membuat seorang salik berbeda setelah kembali dari penyaksian. Ia masih makan, minum, berjalan, dan berbicara seperti biasa, tetapi batinnya tidak pernah lagi terpisah dari kesadaran ilahi. Ia hidup di dunia, namun hatinya menetap di keabadian. Maka, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bukan hanya jalan untuk mendekatkan diri, tetapi jalan untuk menanggalkan tirai ego, hingga seorang hamba benar-benar hidup dengan kehidupan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia hidup bukan karena dirinya. Ia berdiri bukan dengan tenaganya, melainkan dengan kehidupan dan keberdirian yang abadi. Inilah penyatuan diri yang dicari para sufi, bukan menyatu secara jasad, tetapi melebur dalam kesadaran hingga seluruh geraknya menjadi pantulan dari Dia yang maha hidup dan maha menopang. Bab 10. Warisan abadi Sang Zikir. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bukan sekadar lafaz, ia adalah warisan gaib yang turun dari hati para nabi, diteruskan oleh para wali, lalu dijaga oleh para sufi hingga hari ini. Mereka menyembunyikannya bukan karena takut kehilangan, melainkan karena tahu bahwa tidak semua hati siap menanggung getarannya. Lafaz ini seperti api, ia bisa memberi cahaya bagi yang siap, tetapi bisa membakar bagi yang mendekatinya tanpa bekal ketulusan. Maka, para guru hanya membisikkan rahasia ini kepada murid-murid yang telah ditempa oleh sabar, ikhlas, dan kesucian niat. Bagi mereka yang menekuni zikir ini, dunia tidak lagi tampak sama. Mereka tidak lagi melihat kehidupan hanya sebagai perjalanan sementara menuju kematian, melainkan sebagai ruang pertemuan dengan sang kehidupan itu sendiri. Mereka mengerti bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan peralihan menuju kehidupan yang lebih nyata. Sebab siapa yang sudah terhubung dengan Ya Hayyu, ia tidak akan pernah mati. Dan siapa yang tegak dengan Ya Qayyum, ia tidak akan pernah runtuh. Inilah kekuatan yang membuat hati para sufi tetap kokoh meski tubuh mereka lemah, tetap damai meski dunia berguncang. Rahasia mistis lafaz ini menyingkapkan bahwa kehidupan sejati bukanlah tentang panjang umur di dunia, tetapi tentang sejauh mana seseorang hidup di dalam kesadaran ilahi. Betapa banyak orang yang tampak hidup, tetapi sebenarnya mati karena jiwanya terputus dari sumber kehidupan. Dan betapa banyak orang yang sudah tiada jasadnya, namun tetap hidup karena ruh mereka menyatu dengan kehidupan abadi. Inilah misteri besar yang membuat seorang hamba tidak lagi mengejar umur panjang, tetapi mengejar kehidupan yang berakar pada Allah.
Mereka yang mengamalkan zikir ini dengan hati yang jernih akan menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual hanyalah satu tujuan, kembali. Kembali kepada asal mula, kembali kepada sumber, kembali kepada Dia yang hidup dan menegakkan segalanya. Bukan kembali dengan jasad, melainkan dengan kesadaran yang tidak lagi tertutup oleh tirai dunia. Saat itu, seorang hamba tidak lagi bertanya-tanya siapa dirinya, kemana ia menuju, dan untuk apa ia hidup. Karena jawabannya hadir dalam setiap detik kehidupannya. Ia hidup dengan Allah, ia berdiri karena Allah, ia kembali kepada Allah. Maka rahasia mistis dari lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum bukanlah sekadar bacaan, tetapi jembatan menuju keabadian. Jembatan yang melintasi dunia fana, menuju samudera kehidupan yang tidak pernah padam. Siapapun yang menapakinya dengan hati yang tulus akan menemukan bahwa dirinya hanyalah setetes, sementara Allah adalah lautan tak terbatas. Dan pada akhirnya, tidak ada yang lebih agung daripada larut dalam lautan itu, hingga hilang segala keakuan, dan yang tersisa hanyalah Dia, Sang Maha Hidup, Sang Maha Menopang, selamanya tanpa akhir. Sahabat jiwa, semoga rahasia Ya Hayyu Ya Qayyum yang kita selami hari ini membuka sedikit cahaya dalam hati kalian. Ingatlah, hidup kita selalu ditopang olehnya, dan setiap napas adalah anugerah yang patut disyukuri. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan cahaya-Mu, teguhkan langkah kami di jalan-Mu, dan jadikan setiap zikir kami sebagai pengikat jiwa kepadamu. Jika kalian merasakan ketenangan atau inspirasi dari zikir ini, tuliskan di kolom komentar apa yang kalian rasakan. Jangan lupa untuk like dan share agar lebih banyak hati yang terbuka untuk cahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarif.